Yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah dan kemampuan hadir di majlis yang mulia ini, yang dimana Rasul menyatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kita semua melewati satu majlis yang dimana majlis itu ada zikir, ada majlis ilmu, maka farta'u, singgahlah di situ. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman surga? Maka Rasul menjawab, majlisul ilmi, satu riwayat majlisul dzikri, di mana di majlis itu ada majlis ilmu dan majlis dzikir. Jadi majlis ilmu, majlis dzikir termasuk riyadul jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan masuk surga kalau kita dengan tamannya saja kita tidak tahu? Maka biasanya sebelum kita ke tempat yang kita tuju, kita akan melewati tamannya. Dan kita semua berharap ingin masuk surga. Nah, di antara jalan masuk surga adalah kita hadir di majlis ilmu dan hadir di majlis dzikir. Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya sih saya cuma sebatas ingin hadir karena kebetulan ada keperluan juga sama Sohibul Bait Ustaz Abdul Aziz, karena Habibana yang minta jadi sepatah kata atau dua patah kata atau 5 menit kata beliau. Jadi kita tabarukan aja lah sebenarnya berkah beliau dari majlis ini juga. Intinya yang saya utarakan di mukadimah tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang-orang yang bisa membersihkan dirinya. Dan itu sebagai manusia kita harapkan pasti ingin bahagia. Dalam tafsirnya ayat tathuru minal kufri wal maksiyati, orang yang bahagia adalah orang yang bisa membersihkan dirinya daripada kekufuran dan daripada kemaksiatan. Kemaksiatan sekecil apapun harus kita hindari, karena maksiat itu merupakan asbab daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya musibah, banyaknya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, itu diantara karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan di Indonesia yang akhir-akhir ini sudah kita saksikan, di Provinsi Jawa Barat saja ini sudah banyak musibah, dari mulai gempa bumi Cianjur, lalu disusul dengan Sukabumi dan daerah-daerah yang lainnya. Itu merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya musibah itu karena ada kemaksiatan daripada manusia itu sendiri. Dan Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, itu bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Karena manusianya itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, perjudian, perzinahan, para koruptor, itu salah satu di antara yang mengundang daripada musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika musibah itu menimpa kepada kita sebagai orang yang beriman, itu bisa menjadi ujian. Dan ada juga musibah itu bisa menjadi teguran, dan bisa juga musibah itu bisa menjadi siksaan. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang bisa membersihkan dirinya daripada kekufuran, daripada kemaksiatan. Nah, dalam kufur ini ada dua, ada kufur nikmat, yang kedua ada kufur iman. Jadi dua-duanya harus kita bersihkan. Dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kufur daripada nikmat Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang kufur daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Oleh karenanya kita syukuri, karena dalam ayat ini ada dua kategori. Yang pertama syukur, yang kedua kufur. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita syukur berarti hilang dalam diri kita sifat kufur. Tapi kalau ada dalam diri kita sifat kufur, berarti syukurnya